bantuan modal biaya perawatan lanjutan atau tidak, itu nanti akan kita bicarakan di selanjutnya. Kenapa? Ya, saat sekarang ini yang masuk sama kita data petani ini 99% sawitnya itu sudah tidak produksi lagi. Berarti dia mati, tidak produksi lagi. Saya bilang 99%. Kenapa? Karena ada dalam 1 hektar tadi itu lebih besar angkanya daripada sawitnya kan itu Pak ya. Nah itu dia tadi. Jadi langkah yang pertama, bagaimana memanfaatkan program pemerintah dengan dana hibah program PSR ini yang 30 juta tadi. Nah, kami minta kepada Bapak yang mewakili perusahaan dari PTN juga, ya, untuk menjadi katakan tenaga pendamping dulu. Untuk off-taker atau avalis saya bilang ya, untuk avalis, nah itu saya kira nanti dalam proses pembahasan selanjutnya. Itu aja dulu. Nah, jadi kita ke fokus dulu pada inti bagaimana mekanisme sebagai pendamping dalam program PSR ini. Ya Pak, kenapa? Ya, seperti yang Pak Dami sampaikan tadi, ya, B-checking itu mengikat. Sepeda motor aja katakan dulu istilahnya macet pembayaran itu sudah masuk dalam BIS Pak. Itu contoh kecilnya kan itu Pak ya. Sementara yang kita hadapi katakan dulu kan masyarakat ini rata-rata saya bilang ekonominya menengah ke bawahnya nih, karena tidak ada di situ katakan dulu istilahnya orang-orang yang punya kebun 20 hektar 30 hektar kan gitu Pak ya. Itu yang saya ambil gambaran. Jadi konsep program yang disampaikan hari ini saya artinya bisa mengambil satu kesimpulan seperti yang di Pangkatan juga Pak ya, itu langsung operasi Pak yang mengerjakannya dengan teknikal pengerjaan sesuai dengan SOP. Nah alhamdulillah Bapak bisa project, orang Padanya juga sudah di sana ya Pak ya, artinya teknik pengerjaan itu sesuai dengan standarnya. Maka kemarin itu pun LC ya, LC daripada Asia Nagri, bapaknya mereka curi-curi pandang juga ke situ Pak, ke program PSR kami yang lagi kerja sekarang ini. Dia ngomong sama apa kami, artinya katakan ini tenaga ahli kami di lapangan, ya kan, ini cukup baik. Dengan dana yang 25 juta itu kamu bisa buat seperti ini. Ini sudah betul-betul bagus, Pak. Karena sudah itu. Dia bukan saya yang nilai Pak ya, itu LC-nya, regional kontrolnya kan itu kan Pak yang mereka menyampaikan seperti itu sama kita. Nah, seandainya itu dana tidak ada dari pemerintah untuk biaya perawatan lanjutannya, petani memang sudah kita siapkan Pak untuk mandiri, untuk swasembada. Maka Koperasi Restorasi Anak Bangsa artinya di sini sudah artinya mengarahkan kepada petani untuk pemanfaatan lahan tumpang sari. Ini konsepnya kita bawa ke depan, sehingga dana hibah yang diberikan pemerintah itu tidak artinya sia-sia. Maka kalau dilihat ke depan itu ada yang traktor sudah kita siapkan, butuh partai sudah kita siapkan. Kemudian kita ajari juga petani di sini, Pak ya, mohon maaf saya, kita ajari juga petani di sini untuk seperti katakan misalnya pengembangan budidaya katakan pisang, pengembangan budidaya katakan pepaya, apa sebagainya Pak. Ini yang kita mengarahkan ke sana Pak. Ada satu Pak, saya ambil contoh, petani yang ikut dalam program PSR, kita mau ambil dana hibah untuk biaya perawatan lanjutan. Dari mana Pak? Dari Pak. Pak, saya berhenti. Kenapa? Saya nggak mau dengan Pak. Ada yang seperti itu Pak. Mohon maaf ini, maaf ya Pak ya. Nah, jadi makanya Koperasi Restorasi Anak Bangsa dan itu menyiapkan mental petani untuk mandiri. Saya ngomongnya agak apa sedikit Pak. Nah, menyiapkan untuk mandiri. Nah, mungkin Bapak baru kali ini katakan tulisnya kemarin. Nah, tapi kami percaya sama Bapak tadi kerendahan hati Bapak untuk bisa membantu katakan dulu petani di Labuan Batu ini untuk mandiri juga kan itu kan Pak. Kami akan panggil juga Bapak nanti dalam sesi-sesi pelatihan. Nah, karena kami ada di sini Pak. Nah,
Jadi bagaimana katakan dulu petani memanfaatkan lahannya dengan pembibitan misalkan. Tadi yang bibit kecambahnya itu dari koperasi juga Pak yang mensuplai. Kemudian koperasi juga yang memasarkannya keluar. Teknikan-teknikan ini yang kita coba dulu di situ. Nah, macam budidaya pisang baru semalam itu kita bawa dari belakang. Kita ada pengembangan pisang Cavendish sama pisang barangan, Pak ya, yang nantinya kita menerapkan itu di lahan-lahan petani tadi Pak. Nah, itulah sebagai yang membantu petani tadi itu ketika lahannya di replanting untuk biaya perawatan lanjutan, untuk biaya hidup petani itu sendiri. Nah, ini Pak yang kami katakan. Makanya kalau saya dalam konteks ini, ya Pak, saya tidak terlalu katakan dulu 100% berharap untuk biaya perawatan lanjutan dibiayai oleh bank maupun katakan perbankan. Itu tidak maksud saya. Ya gitu Pak ya. Sebagai gambaran Ini siapa ya? Bapak bisa lihat 17 sampai 21 juta per hektar. Itu Pak kondisinya. Boleh silakan. Silakan. Terus pakai. Saran saya kalau dia pisang silakan untuk di area itu. Kenapa? Dia bukan berjangka kayu dan tidak menjadi saingan tanaman utama. Tapi kalau yang berjangka kayu saya sarankan jangan. Kenapa? Akan menjadi saingan untuk pengambilan unsur hara ini nanti kepada kelapa sawit. Pisang silakan. Di Malaysia Pak, itu pisang. Kita belajar ke sana dulu mau jadi manajer itu Pak. Kita dikirim kawan-kawan kita ke sana. Itu malah ini menanam pisang di sela-selanya itu. Tapi jelas kalau tanam pisang kacangannya pasti berkurang. Sama kita macam kita nggak pakai baju di panas-panas hari macam mana? Evapotranspirasi penguapannya akan lebih besar, tanahnya akan lebih kering, penyerapan akan makanan di tanah juga begitu. Kenapa ditanam kacangan? Dianggap itu bahwa kelembapan tanahnya akan lebih terjaga, akan lebih basah, sehingga tanamannya itu akan lebih enak menyerap. Kalau itu tadi, itu masing-masing perusahaan berbeda itu. Iya. Yang jelasnya ubi-ubi apa segala macam, Jangan semua ubi, perusahaan tidak ada ngasih. Tapi kalau pisang tadi memang baru ini dapat saya bisa ngasih. Kalau musim mas tidak mau nanti itu duluan tinggi dari tanaman utama. Takut itu tadi Pak terlindungi, jadi memperlambat juga itu. Seperti pisang tadi pula nanti lebih tinggi, kok sempat apa di gawangan matinya lebih banyak. Iya. Sanksi nanti ini pun jadi menghambat. Satu, jenis atau daripada kelapa sawitnya itu sendiri. Yang kecil itu biasanya Sokpin. Yang sedang itu biasanya PPKS. Yang panjang Pak itu biasanya Lonsum. Lonsum itu jarak tanamnya sepokok per hektarnya paling 132 sampai 136. Kalau Sokpin bisa 143. Kita pakai 143 karena kita bukan pakai Sokpin. Cuman Sokpin petani kita nggak familiar. Lebih bagus saya kalau saya sarankan pakai PPKS. Kita pakai PPKS Pak. Itu nanti Pak bisa 7 kilo Pak. Jadi PPKS yang kita pakai itu PPKS mau. Oh itu yang nomor 1 Pak. Kalau SMB, SMB. Apanya? Betul. Bagus gitu. Misalnya lah ini 48 juta ini sampai berapa tadi? P3. P3 udah menghasilkan Pak. Di bulan 6 itu di tahun ketiga udah menghasilkan Pak. Udah 6 kilo. Bisa 800 juta itu kalau misalnya berapa hektar. Ini 2019 bukan lagi yang paling perdana di ini ada Pulau Padang. Yang bisa nampak bupati kemarin bagiannya. Itu memang dikawal Sri terus dan kooperasinya patut enak kerja sama Sri Mulyani. Mereka tidak ada tanaman lain, memang kacangan kan semua ya kacangan. Kacangan Pak, jadi kita nggak mikirin lalang Pak, Iya. nggak mikirin anak kayu. Kenapa anak kayu? Anak kayu itu saingan Pak. Kalau sama kami orang PTP, lalang itu cuma 2 tumbuhnya boleh Pak. Yang nggak boleh tumbuh itu cuma 2 Pak. Di laut sama di langit Pak. Kok bisa tumbuh tanah? Orang ini memang medianya pasti tumbuh. Iya. Tapi nggak boleh. Bapak ada lalang? Ada Pak. Tapi lalang kontrol Pak.
Nggak mungkin nggak ada lalang Pak di tanah, kan gitu Pak. Itu kalau orang bapak menuntut saya, budgetnya itu penanaman kacang itu sampai dia menyatu berapa itu? Itu kan bisa. Saya per hektarnya 715 pokok per hektar. Kacangan mupuna, Ya, itu MB, Muna Brakteata. 2 sampai 3 cm itu. Nah, Biaya, satu hari biaya, biaya total biaya. kalau maksudnya Total biaya mulai dari katakan dulu istilahnya bibit Rp1.000. kacangan sampai dengan katakan dulu tanaman itu menyatu. Rp1.000 per stud. Rupiah. Berarti kalau dia katakan dulu 715 bibit tadi itu 750. Iya, sampai 1 juta. 715 sampai 1 juta. Itu termasuk sudah perawatan tadi Pak. sudah 1 juta itu sampai udah sama akar. 1 juta Pak. 1 juta ya. 1 juta per hektar. Per hektar. Nah, jadi itu juga tadi. Maka kalau yang konsep ini tadi itu, saya pikir ini bisa kita terapkan di program PSR kita nanti yang tahap 2 ini. Kenapa? Karena bagi angka tadi itu tidak terlalu mengganggu kepada ini tadi nih angka yang saya bilang tadi itu kan.